Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, menikmati nikmatnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat luar biasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Satu ibadah yang hanya bisa kita laksanakan di bulan Ramadan dan tidak di bulan-bulan yang lainnya. Adapun landasan atau dasar hukum dari puasa Ramadan sebagaimana ayat yang tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan dari kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa ini adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, suatu derajat yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mencapai derajat takwa ini tentunya tidak mudah. Tentunya harus dengan sekian banyak cara yang harus kita lakukan, di antaranya dengan puasa sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan kaidah yang sudah ditentukan. Mulai dari kita sahur, menahan diri di waktu siang hari, mencegah dari makan minum, mengendalikan hawa nafsu, kemudian juga berbuka puasa di saat sore hari. Nah, ketika kita sudah mengerti tujuan daripada puasa ini, tentunya kita akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Jangan sampai ibadah puasa kita sia-sia tanpa hasil karena melanggar atau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa atau yang lainnya, sehingga puasa kita menjadi sia-sia. Salah satu rangkaian ibadah dalam puasa kita adalah iftar atau berbuka puasa. Realita di masyarakat kita ketika menjelang waktu berbuka puasa, maka disiapkan berbagai macam hidangan, baik makanan maupun minuman, mulai dari yang pedas, asam, manis, mulai yang panas maupun yang dingin. Seakan-akan satu meja hendak kita makan semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana tuntunan yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW mengenai tata cara berbuka puasa ini? Ya, dalam keterangan hadis disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah berbuka puasa, beliau mengawali berbuka itu dengan minum air putih dan beberapa buah kurma.
Dalam hadis yang lain diterangkan juga ketika Rasulullah makan, maka beliau akan menghentikan makannya sebelum perut kita kenyang, sebelum kenyang. Hal ini tentunya menjadi suri tauladan bagi kita semua umatnya. Walaupun kita semua sudah hidup di akhir zaman, di zaman yang sangat jauh dengan baginda Rasulullah SAW, tentu ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk selalu mengambil suri teladan dari baginda Nabi. Maka tentunya kurang bijak dan kurang afdol ketika kita berbuka puasa dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Karena itu, saudaraku seiman dan sekepercayaan, marilah ketika kita berbuka puasa kita laksanakan dengan cara yang sudah dituntunkan oleh baginda Nabi. Di antaranya jangan dengan berlebihan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karena itu di dalam berbuka puasa pun hendaknya kita melaksanakan buka puasa ini dengan sekedar membatalkan puasa, dan yang paling penting adalah jangan berlebih-lebihan, karena itu adalah melanggar perintah Allah Ta'ala. Setidaknya ada beberapa akibat yang akan kita terima ketika kita berbuka puasa dengan makan dan minum yang berlebih-lebihan. Di antaranya satu, maka kita tidak menjalankan sunnah Rasul. Seperti tadi sudah saya sampaikan di atas, Rasulullah berbuka puasa dengan hal yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, akibat yang kita terima kalau kita berbuka puasa dengan berlebihan, mungkin perut kita akan sakit, badan kita akan sakit. Karena setelah 1 hari perut kita dalam keadaan kosong, ketika tiba saatnya berbuka puasa, perut kita bombardir dengan berbagai aneka macam masakan, makanan dan minuman yang masuk dalam perut kita, bahkan sampai penuh, maka perut kita akan sakit. Yang ketiga, akibat yang ketiga adalah sangat mungkin sekali kita akan berat untuk melaksanakan rangkaian ibadah selanjutnya. Setelah kita berbuka puasa, masih ada sholat jamaah maghrib, sholat jamaah isya, dan sholat tarawih. Ketika perut kita penuh kekenyangan, kita akan merasa berat atau malas untuk melaksanakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Karena itu akhirnya saya menghimbau pada saudaraku semua, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita jalankan ibadah puasa ini dengan berhati-hati dan kita usahakan untuk selalu mengikuti cara-cara sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satunya dalam hal ketika berbuka puasa. Agar apa? Agar tujuan kita ketika kita puasa ini bisa mencapai tujuan yang utama dan pertama tadi, yaitu mencapai derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Akhirnya semoga ulasan saya yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.